Kemudian di sini sebenarnya ada mode AED juga sih. Untuk mode AED di sini nanti dia akan ada instruksi langsung dari mesinnya ya. Tapi karena kita belajar, jadi kita pakai yang manual DeFi. Jadi nanti tuasnya dari monitor. Jadi pas uprak nanti kalian putar dulu tuasnya ke monitor. Kalau kalian nggak putar tuasnya ke monitor, saya nggak akan ngasih gambaran EKG-nya karena nggak ada monitornya. Iya. Oke? Iya. Ya. Jadi misalkan sampai selesai kalian terus-terusan nggak putar, ya udah sampai beres saya nggak akan ngasih soal. Ya. Jadi nanti monitor kalian baca, oh ternyata pas saya kasih ventricle kaki berarti ke algoritma yang shockable. Ya. Algoritma shockable butuh DeFi? Butuh. Berarti kita ke manual DeFi. Nah, kayak gini tampilannya. Di sini nanti ada gambaran EKG-nya ya. Di sini ada heart rate-nya. Kemudian di manual DeFi ini apa aja yang perlu kita atur, yaitu energinya. Untuk energinya, untuk yang bifasik artinya dia dua-duanya mengeluarkan energi. Itu adalah 200 Joule. Kalau yang monopasik itu 360. Jadi ininya kalau yang monopasik, karena ini tipenya yang bifasik, jadi ini 200. Jadi nanti kalian atur Joule sebanyak 200, tapi nanti nggak usah 200 Joule. Nanti kalian kurangi aja 10 aja, karena ini energinya ini. Mau coba? Mau Ridin. 10 Joule aja. Kemudian di sini ada tombol yang kuning dan oranye. Kuning ini dia untuk charging, ya, untuk mengecas. Jadi nanti sampai ke pedalnya ini. Ya. Untuk yang shocking itu untuk mengeluarkan energi. Tapi di sini juga ada. Di sini juga ada tombolnya. Ini tombol charging, ini tombol shocking, ini tombol untuk mengatur joule. Ya, tapi boleh ngatur joule di sini dulu nanti. Jadi ini udah tinggal stand clear, pondasinya. Cara membuka tuasnya, jangan dipaksa ya, ini mahal. Ini mahal, katanya sih seharga Mobil. Brio katanya. Enggak lah, masa. Nah, cara bukanya adalah yang yang dekat dulu, yang dekat ditarik ke mengarah ke yang jauh. Jadi gini, tak gitu ya. Jangan dipaksa ke atas ataupun kebalikannya ke sini, nggak boleh. Oh, iya. Gitu. Nah, untuk memasukkannya, karena di sini ada bagian pengaitnya, jadi kalian yang jauh dulu. Posisinya kayak gini. Yang jauh dulu, simpan. Ininya nggak usah didedet kencang-kencang, pakai jempol juga udah berkunci betul ya. Nah gitu ya, jangan dipaksa ya. Yang piket nanti tugasnya cek ya, apa nanti biasanya kalau misalkan ada yang karena nervous atau gimana terus jadi keras ininya, main paksa aja. Kalau misalkan kalian bilang keras, ke ibu aja atau ke penguji aja hati. Penguji ini. Udah kita ambil tuasnya, pedalnya ya. Kemudian kita bilang stand clear. Kenapa kita harus bilang stand clear? Agar yang sekeliling kita yang bahwa kita akan melakukan misi. Kita minta jeli ke tim obat ya, minta jeli. Menurut teknisinya tidak boleh di alat ini tidak boleh digosok, nggak boleh. Meskipun di film-film gitu, itu akan merusak logamnya di sini. Ya, jadi tidak disarankan digosok-gosok. Jadi nanti di ininya pakai seperti hand spoon ya, karena nggak akan ada nggak kenapa-napa. Kecuali kalian pencet ini sambil kalian mendekatkan atau merapatkan tubuh kalian ke sini, baru ada nyetrum. Kalau ini mah enggak. Nah, kemudian dan ini pun belum di charging, jadi artinya belum sampai sini energinya, masih di mesin. Stand clear, kasih jelly, kemudian kita akan simpan, simpan di
sternum dan apex. Sebenarnya di sini juga udah ada sih. Kalau kalian lupa ya, kalian bisa cek di sininya. Ini adalah bagian apex. Ini bagian sternum. Sternumnya di mid clavicula sebelah kanan. Jadi kita simpan di sternum dan juga apex. Untuk apex bisa seperti ini posisinya, bisa juga seperti ini. Ya. Bisa gini, bisa gini. Nah, ini kita kita charging ya setelah dikasih jelly. Kalau misalkan kalian kagum seperti ini, bisa seperti ini. Kita charging dengan memencet warna ini. Nah, nanti akan ada instruksi seperti itu. Karena ini hanya 10 joule jadi cepat ya. Kalau misalkan 200 joule cukup lama chargingnya. Nah, ketika seperti ini kalian bilang bahwa shock on 3. Itu menginstruksikan bahwa kalian akan melakukan shocking dalam hitungan ke-3. Jangan lupa kalian hitung, jangan shock on 3 men. Shocking aja katanya hitungan ke-3 gitu kan. Jadi 3, 2, 1 kita shock. Nah, ketika tadi shock on 3, perhatikan juga bahwa tidak boleh ada yang menyentuh area ya. Kemudian pastikan juga gambaran EKG-nya masih shockable ya. Jangan sampai ternyata jadi PEA, ya udah jangan jadi ya, karena enggak shockable gitu. Tadi udah setelah di shocking, shock deliver, artinya sudah kalian menyatakan bahwa ini sudah terdeliver ya, udah tersampaikan ke pasien. Terus selanjutnya gimana? Kita lihat lagi gambaran EKG-nya dengan kita bilang SAS. Nah, ketika setelah di shock itu kan akan tim RJP akan melakukan RJP. Kemudian kalau shockable tadi misalkan ini pertama kali berarti tidak diberikan obat. Ya. Kemudian kita bilang SAS, artinya SAS itu stop RJP-nya ya. Kemudian analisis gambaran EKG-nya apakah berubah jadi apa gitu, bagus lurus jadi sinus hitam. Dan switch itu artinya penolongnya ya, gantian penolongnya. Jadi jangan udah nge-RJP 5 siklus terus aja yang itu, harus ada yang bergantian yang DPIP sama yang nge-RJP. Nah, tugas kalian nanti kan sebagai leader kalian instruksikan saja. Jadi untuk penggunaan DPIP-nya cukup 1 kali aja. Tapi nanti selanjutnya adalah verbalnya untuk menilai algoritma. Jadi nanti SAS nanti kasih sama saya, dikasih gambaran EKG lagi. Nanti kalian bilang, misalkan jadi titik di shock, kemudian lakukan RJP 5 siklus, kemudian berikan epinephrine 1 mg di flash. Untuk epinephrine di flash ya, didorong dengan NaCl 0,9%. Ya. Untuk amiodaron ditinggikan. Ya, bagian ekstremitasnya. Misalnya misalkan di sini ditinggikan. Itu untuk mempercepat ya sampai ke jantung. Ya. Jadi kalian mah hanya verbalnya aja. Ya, gampang kan? Tapi harus ingat nih, tadi udah ngapain gitu. Jangan sampai gitu kemana nih. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan menemukan gambaran EKG asistol, kalian cek dulu elektrodanya. Takutnya elektrodanya copot. Ya, kalau elektrodanya copot gambarannya akan sama kayak gitu, asistol. Nah, itu untuk asistol. Untuk PA, karena tahu nggak gambaran PA seperti apa? Gambaran PA itu seperti sinus rhythm, seolah normal, ada kompleks PQRS. Sebenarnya P-nya tidak terlihat sih, itu semu P. Makanya dia nggak ada nadi. Makanya ketika kita menemukan pasien tadinya pasca tidak sadarkan diri, kemudian gambarannya sinus rhythm, kita cek nadinya. Kalau misalkan nadinya nggak ada, berarti itu PEA. Ya, berarti harus memakai algoritma yang non-shockable. Jadi nanti kalau misalkan ada gambaran, saya memberikan gambaran seolah sinus rhythm, berarti harus dicek dulu nadinya. Kalau kata saya ada nadinya, karena ini kan nggak terasa ya.
Ada nadinya berarti benar sinus. Kalau tidak ada nadi berarti PA. gitu. Berarti lanjut RJP. Kalau misalkan belum dikasih epinefrin, kasih epinefrin. Ya, tidak dikasih ambil darahnya karena itu adalah non shock absorber. Paham? Enggak lagi. Pusing, Ibu. Capek nih. Nah, sekarang kita akan coba siapa